Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di video kali ini akan memperlihatkan ke teman-teman ada mobil apa saja yang harganya di bawah 250 juta di Gaikindo Jakarta Auto Week ini. Simak videonya. Nah yang Agya, ya dia tadi udah aku sebutin ya, 175 juta sampai 191 juta. Dia bentuknya dia memang beda, dia sedikit lebih mengotak dibanding yang sebelumnya. Untuk mesinnya dia 1200 cc, 4 silinder dan tenaganya itu 87 HP. Kita langsung lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya memang beda sama yang dulu yang pasti, sama yang sebelumnya beda. Enaknya sekarang kalau membuka bagasinya dulunya harus pakai kunci atau harus dari dalam. Sekarang tinggal tarik dari sini aja udah ada tombolnya dia. Bagasinya dia besar dan posisinya pun dia juga cukup dalam. Tapi jadi kalau misalnya kita meletakkan barang yang agak berat, itu pasti mengeluarkan barang yang berat itu harus ada effort lebih karena dia dalamnya segini bagasinya, kurang lebih segini dalamnya. Tapi oke, sekarang kita langsung lihat di bagian dalamnya aja. Bagian dalamnya dia kursinya ini empuk, kursinya dia empuk. Ini bisa diatur juga untuk headrestnya. Headrestnya pun juga cukup empuk. Ini empuk kursinya, tinggiku 179 cm. Sisa headroomnya lumayan banyak, sisa legroomnya pun juga lumayan banyak. Cuman sayangnya memang posisinya ini sudah fix dia untuk posisi kursi ya, mungkin sedikit agak tegak, kalau menurutku agak tegak dia, tapi enak kursinya empuk. Kita lihat roll pertamanya. Nah yang bagian paling depan ini yang aku review yang transmisinya Matic ya, jadi tipe paling tinggi di bagian Agya biasa, bukan yang Agya GR, karena memang Agya biasa hanya dua, yang manual sama yang Matic. Posisi duduknya dia enak, ini lebih enak. Kalau yang sebelumnya dia itu headrestnya nyatu sama kursi, jadi kayak kursi balap gitu, tapi ini enggak, ini kepisah dan bisa diatur juga untuk naik dan turunnya. Enak ini, AC digital, ini sudah full digital juga head unitnya, cuman ini masih analog untuk instrumennya ini. Tapi enak, cuman saya nggak ada armrestnya di tengah, jadi nggak bisa meletakkan tangan kita, atau hanya salah satu. Di sini aja nih adanya. Oke, kita langsung lihat ke Agya yang GR. Untuk yang GR harganya itu mulai dari 237 juta sampai 256 juta. Ada pilihan transmisi untuk manual dan matic, dan juga pilihan mau two tone apa yang single tone. Single tone itu semua warna body, dia atapnya pun juga warna body. Tapi kalau dual tone dia warna body sama warna atapnya itu dia beda. Mesinnya tapi sama, dia 1200 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga 86,7 HP. Dan torsinya itu kalau nggak salah dia 106 Nm. Kita langsung lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya pun juga sama, kurang lebih seperti yang Agya biasa. Cuman ini kelihatan ada spoiler yang lebih besar lagi, sama ada tambahan warna hitam di bagian bawahnya yang kelihatan lebih sporty mobilnya yang pasti. Sama ada logo GR-nya. Membuka bagasi pun juga dari sini sama. Bagasi ya sama, dalamnya sama. Keseluruhan pun sama sebetulnya sama yang Agya biasa dia. Bagasinya pun dia juga besar. Kita lihat ke bagian dalamnya. Bagian belakangnya pun juga sama yang di Agya biasa. Tinggiku 179 cm, sisa headroomnya lumayan banyak, sisa legroomnya pun juga lumayan banyak. Tapi enaknya ini kursi ada lekukannya lagi dia tambahan supaya bisa memberi legroom yang lebih besar lagi. Kita lihat yang paling depannya. Nah bagian depannya ya sama Agya yang biasa, memang beda dia. Setirnya pun dia juga enak digenggam, ada logo GR ya. Di kursinya ada logo GR-nya juga. Instrumen sudah full untuk full digital juga, sama seperti di race. Dia juga ini head unit itu lebih besar, AC pun digital dia. Sama ada wireless charging. Cuman ya sama aja, ini tidak ada untuk armrest di bagian tengah. Enak, tapi ini semakin keren dan semakin canggih lagi nih untuk Agya sekarang. Kita lihat mobil yang lainnya. Di Daihatsu itu ada dua, ada Daihatsu Sigra sama ada Daihatsu Ayla. Ini kita lihat aja yang Sigra. Kita langsung bahas harganya aja. Harganya itu starting dari 143 juta dan yang paling tinggi itu harga 180 juta. Kalau bentuknya memang dia keseluruhan sama kalian, memang karena memang kerjasama dengan Toyota. Sampingnya sama, belakangnya sama, depannya pun dia juga kurang lebih sama dia.
Nah untuk mesinnya ada 1200 cc, 4 silinder dan tenaganya 87 HP serta torsinya 1108 Nm. Kita langsung lihat aja ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini juga sama persis seperti di Toyota Calya. Nggak salah karena memang mereka itu kembaran, lampunya sama, semua sama. Ini kita lihat bagasinya aja. Bagasinya ini dia tidak terlalu besar bagasinya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagian dalamnya dia posisi duduknya enak ya. Cukup enak dia. Cuman setirnya ini tidak bisa diatur lagi. Ini tidak ada tuasnya sama sekali. Dia posisi duduknya enak. Ini kursinya empuk juga. Tengahnya ada tambahan lagi untuk armrest, ini bisa dinaikin, bisa diturunin juga. Sebetulnya kalau misalnya dinaikin mungkin bisa jadi tempat duduk lagi, cuman keras ya, bukan jadi tempat duduk ini. Rem tangan ya khasnya Sigra dan Calya ini ada di tengah. Transmisi ada di sini. Tapi tempat duduknya oke lah ini. Empuk juga dia. Tengahnya nggak ada pembatas apa-apa sama sekali. Kita lihat row keduanya. Kursi bagian belakangnya ini berasa banget lebih tinggi ya. Berasa tingginya dibanding yang depan juga kelihatan dari sini sebetulnya. Ini posisi berkendara aku tadi tinggi itu 179 cm. Sisa headroomnya lumayan banyak, sisa legroomnya tidak begitu banyak. Tapi tempat duduknya kurang lebih sama seperti di depan, dia juga cukup empuk. Dan ini masih bisa dimaju mundurin lagi. Kalau mau dimundurin pol, ya dia bisa memberi legroom yang lebih luas lagi. Tapi kalau misalnya dimajuin, tetap bisa memberi legroom yang lebih luas lagi. Ini paling maju ini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Nah yang kedua ada ini, Daihatsu Ayla. Harganya, langsung aja harga yang paling tinggi. Itu aja 196 juta yang paling tinggi. Yang paling rendah sekitar 130 juta harganya. Jadi masih di bawah 200 juta. Ya ini memang all new ya. All new dia kurang lebih sama-sama aja. Memang kerjasama dengan Toyota juga sama seperti di Sigra. Bagian belakangnya cukup menarik ya. Dan bedanya adalah membuka bagasi udah bisa langsung dari bagian sini. Jadi nggak perlu dari dalam lagi atau pakai kunci lagi, bisa langsung dari situ, lebih enak dia. Bagasinya pun dia cukup dalam dan cukup besar. Cuman dia karena dia cukup dalam, kalau kita membawa barang yang agak berat, itu pada saat kita mau mengeluarkan tuh perlu effort lebih dia. Mungkin itu sih. Kita langsung lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini yang aku naikin bukan tipe paling tinggi mungkin ya, tapi ini sudah yang Matic. Tengahnya kalau tipe paling tinggi itu pasti sudah menggunakan head unit, menggunakan full screen, dia lebih bagus. Ini dia analog, speedometernya, setirnya dia nggak ada tombol-tombol juga, mungkin karena dia masih radio ya tipe paling rendah. Kalau tipe paling tinggi kan dia sudah menggunakan head unit. Transmisi Matic, tempat duduk pun dia juga oke, dia enak, dia bisa diatur tapi masih menggunakan manual. Ini juga manual, tapi posisi duduknya dia enak. Posisi duduknya enak dia. Kita langsung lihat row keduanya. Row kedua, ini kan posisi dudukku ya. Ini posisi berkendara aku di depan. Tinggiku 179 cm. Sisa headroomnya lumayan ya, sisa legroomnya pun dia juga lumayan banyak. Posisi duduknya aku kan cukup tinggi ya, jadi headrestnya karena dia nggak bisa diatur, sudah fix ini, jadi menurutku kurang enak untuk sentral. Tapi dia ini karena nggak bisa diatur aja jadi kurang enak. Tapi kalau misalnya kita agak lonjor gini, kita bisa begini. Nyempol tapi untuk headrestnya pun. Sama nggak ada pegangan tangan di sini. Pegangan tangannya mungkin cuma ada di bagian pintu. Kita lanjut lihat yang lain lagi. Di booth Wuling ada dua, ada Wuling REV dan ada Wuling Convero. Ini sebetulnya di sebelahku ini yang versi long range ya, dia harganya 299 juta. Ada lagi yang tipe normal range ya, itu harga 245 juta. Ya memang bedanya baterainya sih, yang ini bisa sampai 300 kilo, yang normal range itu dia 200 kilo. Baterainya yang normal range itu dia 17,3 kWh. Tapi untuk keseluruhan sebetulnya dia sama, cuman dari dalamnya itu dia instrumennya aja beda, dia nggak ada head unit di tengah. Tapi bentuknya memang mungil sekali dan sangat lucu ini mobil. Kita langsung bagian belakangnya. Bagian belakangnya aku sukanya ada light bar dari ujung sampai ujung juga, dan kalau misalnya kita buka bagasinya, light bar langsung pindah ke bagian
bawah situ. Nah bagasinya emang ukurannya dia tidak yang besar-besar banget, ini memang tidak begitu besar, tapi ya lumayan lah dia ya. Mobilnya pun ukurannya juga kecil dia. Tapi ini bangkunya kursinya masih bisa kita lipat lagi sehingga bisa memberikan ruang yang lebih besar, walaupun tidak lantai rata dia, hanya atasnya aja, ini sama ada satu yang ke bagian bawah. Oke, kita langsung lihat ke bagian interiornya. Bagian dalamnya ini loh, aku sangat suka sekali. Dia dalamnya itu sangat futuristik, dan untuk mobil sekecil ini jatuh tetap dia lega sekali. Dia lega nih. Kita kalau misalnya nggak pakai kaki untuk yang kiri ini bisa selonjoran aja, udah enak sih. Ini tinggiku ya nggak perlu pakai tinggi ya. Ini pasti udah luas juga dia dan sangat enak sekali, dan kaca-kaca yang lebar ini juga memberi pandangan yang besar. Enak sih. Nah ini bedanya kalau misalnya long range sama enggak, itu yang long range dia ada head unit tambahan di tengahnya, sedangkan yang normal range dia nggak ada. Kita lihat row keduanya. Kita langsung lihat row keduanya aja. Ini masuknya juga space-nya lumayan besar deh. Ini mobil yang ukurannya tidak begitu besar mungkin dari luar, tapi ini posisi berkendaraku dan duduk di bagian belakang ini masih legroomnya masih lumayan banyak, sisa headroom dia juga masih banyak sekali, dan kursinya ini juga dia nyaman. Luar biasa di Wuling. Wah jadi kepengen punya satu aku sekarang. Nyaman loh di mobil. Oke, sekarang kita lanjut ke mobil yang satunya. Yang kedua ada ini Wuling Convero S. Dia ada harganya 203.700.000. Untuk mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga 98 PS serta torsinya 135 Nm. Dari luar dia emang kelihatan besar sekali ini ya. Dia kelihatan besar, dia juga 8 seat, dia bukan 7 seater tapi dia 8 seater. Kita langsung bagian belakangnya aja. Bagian belakangnya dia juga besar nih, pintu bagasi yang cukup besar juga ini. Nah kalau ini nih enak dia tuh rata bagasi seperti ini. Jadi kalau misalnya membawa barang agak berat tuh tidak perlu ada effort lebih untuk mengeluarkannya. Tapi kekurangannya memang kalau rata seperti ini adalah kita membuka muka bagasi ada bisa barang jatuh, mungkin nggak terlalu penuh. Tapi ini lumayan ya. Ini juga bisa dilipat lagi kursinya, memang bisa diangkat kursinya tapi tetap aja ada kursinya lagi sendiri ya, tapi bisa memberikan ruang yang lebih besar lagi. Kita langsung lihat ke bagian dalamnya. Bagian belakangnya kursinya itu dia cukup empuk deh. Dia cukup empuk kursinya. Ini juga senderannya cukup empuk juga. Tinggiku 179 cm. Sisa legroomnya dia lumayan banyak. Sisa headroomnya pun dia juga lumayan banyak. Ini jadi kursi agak melengkung, sedikit banget melengkung ke dalam supaya bisa memberikan legroom yang lebih besar lagi. Tapi ini kursi cukup nyaman di bagian belakang. Kita langsung lihat ke bagian depannya. Bagian paling depannya ini dia cukup nyaman ya. Bagian paling depannya setirnya dia kosong, tidak ada tombol sama sekali. Ini yang transmisi manual dia. Instrumen masih analog, tengahnya saja yang digital untuk MID-nya. Tengahnya ada untuk radio. Tapi tempat duduknya cukup empuk dia, tidak yang empuk-empuk banget tapi dia cukup empuk kalau menurut gue ya. Oke, mungkin itu mobil-mobil di GJAW yang harganya di bawah 250 juta. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memilih mobil-mobil yang di bawah 250 juta untuk teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.